warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisman dari PAI 2, jurusan Pendidikan Agama Islam, program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan media ajar kelas 10 dengan materi larangan pergaulan bebas pembahasan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang pertama, peserta didik diharapkan dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang keempat, peserta didik dapat menyajikan konten dan paparan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Serta yang kelima, peserta didik mampu membiasakan sikap menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina yang merupakan larangan agama dan senantiasa berhati-hati dan selalu menjaga kehormatan. Adapun materi pertama yaitu larangan pergaulan bebas. Dalil tentang larangan pergaulan bebas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Surah Al-Isra ayat 32. An Abni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasnil abdu hina yasni wa huwa mu'minu wa la yasriku hina yasriku wa huwa mu'minu wa la yasrabu hina yasrabu wa huwa mu'minu la yaktulu wa huwa mu'minu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman, tidaklah ia meminum khamar ketika meminumnya dan ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah dia membunuh sedang dia dalam keadaan beriman. Hadis Bukhari. Isi kandungan ayat dan hadis dalam surah Al-Isra ayat 32. Yang pertama, Allah melarang kita mendekati zina. Yang kedua, larangan mendekati zina merupakan tindakan agar tidak terjerumus pada perzinaan. Yang ketiga, perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. Dan yang keempat, perbuatan mendekati zina termasuk kategori pergaulan bebas. Dan isi kandungan dari hadis riwayat Bukhari, yang pertama, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang beriman tidak melakukan perbuatan zina. Yang kedua, perbuatan zina dan meminum khamar termasuk dalam pergaulan bebas. Dan yang ketiga, cara menjauhi perbuatan terlarang tersebut dengan memegang teguh keimanan dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kemudian, adapun pengertian menurut bahasa diambil dari kata pergaulan dan bebas. Pergaulan, proses interaksi antara satu individu dengan individu lain, bebas terlepas dari kewajiban, aturan, dan norma istilah, bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas norma dan kewajiban. Dan ciri-ciri pergaulan bebas, yang pertama, perbuatan menghambur-hamburkan uang. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan tanpa memedulikan benar dan salah menurut agama. Dan yang ketiga, perbuatan hura-hara dengan mabuk-mabukan dan narkoba. Dan yang keempat, perbuatan yang memperlihatkan aurat antar lawan jenis. Contoh pergaulan bebas, yang pertama, seks bebas. Dan yang kedua, mengkonsumsi narkoba. Dan yang ketiga, pergaulan malam.
Kemudian sebab-sebab pergaulan bebas, yang pertama dangkalnya istilah keislaman dan keimanan seseorang. Yang kedua, kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan. Dan yang ketiga, kurangnya perhatian dan kepedulian keluarga. Dan yang keempat, ketidakpedulian lingkungan sekitar atas terjadinya kemaksiatan. Yang terakhir, tidak memahami akibat dan bahaya pergaulan bebas bagi masa depan. Kemudian, akibat pergaulan bebas yang pertama dari bagi diri sendiri. Malas beribadah, hampa, mental tidak stabil, gaya hidup berpoya-poya, kesehatan menurun, bertambah dosa. Kemudian akibat yang kedua bagi keluarga, yaitu mengecewakan orang tua, muncul perasaan menyesal dan